Saya sempat sempit. mendengarkan pesannya Pak Kiai. Karena memang katanya sering beliau datang berkunjung ke kuburannya sendiri. Betul, Kalau saya meninggal dunia di tanah haram, dimakamkan di tanah haram. betul. Tapi kalau meninggal di selain dari tanah haram, Ya, beliau berwasiat akan betul. supaya Harus dikembalikan ke ini. harus dibawa ke makam itu, dimakamkan di tempat itu. Memang kata Pak Kiai, kalau kamu sudah bosan berdoa Kepada Tuhan. kepada Tuhanmu dan tidak pernah dikabulkan, sudahlah doakan saja orang lain. Oh gitu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pada hari ini kami kembali bersama dengan Ustadz Haitami, anak mantu dari Kiai Haji Mukhtar Adam. Pada sore hari ini kami sementara berada di Pasi Gusung Ekoturism milik dari Haji Arsyad. Beliau adalah owner Rehan Hotel di Benteng, Ustaz. Ya. Pasi Gusung Ekoturism ini salah satu upaya dari beliau untuk back to nature, ya, kembali kepada alam. Apalagi 1-2 tahun terakhir ini kita sudah sementara berada dalam bowling global, Ya, yang artinya dunia sudah mulai mendidih. ya. Nah, kami berada di sini bersama dengan beliau Ustadz Haitami untuk mencoba membedah buku milik atau yang ditulis oleh Kiai Haji Mukhtar Adam. Buku yang kita akan bedah pada kesempatan ini adalah buku beliau terkait dengan At-Tajhiz. Ya, Ustaz? Ya, Tajhiz apa? persiapan Persiapan tajhiz. menghadapi Musibah. musibah. Ya. Saya sempat membaca bahwa ternyata Pak Kiai juga sempat merasakan pukulan yang luar biasa, ya, ketika anak beliau yang bernama Fikri Arafat. Fikri Arafat. Anak Ramdhani. keberapa itu, Ustaz? Anak bungsu. Anak bungsu dari Pak Kiai meninggal dunia anak, karena anak yang ketujuh. anak ketujuh, ya. Ya, Kalau tidak salah karena kecelakaan. kecelakaan. Akibat dari kecelakaan itulah sehingga anak beliau meninggal dunia. Ya. Pak Kiai merasa terpukul, dan itulah yang mendorong beliau untuk menulis buku ini yang berjudul At-Tajhiz. Ya. Apa-apa saja yang dibahas dan ditulis oleh Pak Kiai dalam kitabnya At-Tajhiz itu, Ustaz? Ya. Jadi buku Al-Tajhiz itu, beliau katakan bahwasanya Al-Tajhiz itu adalah persiapan. Persiapan apa? Persiapan menghadapi musibah. Beliau katakan bahwasanya kita belajar fikih itu biasanya kan dari toharoh, kemudian sholat, dan yang terakhir itu adalah al-tajhiz itu, babut tajhiz. Oh, jadi ini masih dalam bab fikih, ya? Iya, Oh, babut gitu. tajhiz. Bab tentang persiapan. Nah, tetapi itu di kalangan kaum muslimin jarang diungkap. Jarang diungkap, sedangkan musibah itu adalah sesuatu yang pasti. Dalam surah Al-Baqarah 155 itu kan begitu disebutkan. Bahwasanya Allah itu pasti. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i. Bahwasanya Allah itu pasti akan menimpakan musibah kepada kita. Tetapi itu jarang diungkap oleh para mubalik. Nah, bertemulah momentum itu ketika Pak Kiai kehilangan putra bungsunya,
yang Fikri saat Ramadan. Fikri ya, Fikri Arafat Ramdhani. Kiki panggilannya Kiki, yang baru berumur 13 tahun atau kelas 2 SMP dalam sebuah kecelakaan lalu lintas Di Bandung. di Bandung ya, di Bandung. Nah, ini sebuah momentum yang luar biasa ya, sebuah momentum yang luar biasa. Di satu kesempatan Pak Kiai itu kan senantiasa mengungkap kisah Nabi Ibrahim ketika masuk Yerusalem Palestina. Apa kata Pak Kiai? Yaitu bahwasanya yang dibangun oleh Nabi Ibrahim yang pertama adalah makam, kuburan, pemakaman. Jadi Nabi Nabi Ibrahim itu membangun makamnya sendiri sebelum. Iya, yang pertama kali dibangun itu adalah makam. Ya, kuburan. Dan itu senantiasa oleh Pak Kiai itu disampaikan kepada jamaah. Setelah lahir Nabi Ismail itu atau belum? Sebelum lahir ya? Nah, ini saya kurang begitu tahu ya, kurang begitu ingat. Jadi kata Pak Kiai, Ibrahim itu datang pertama kali masuk ke Palestina, ke Yerusalem, itu yang dibangun pertama kali adalah kuburannya sendiri. Dan itulah yang harus kita ikuti, ya. Itulah yang harus kita ikuti. Tetapi bertahun-tahun karena kondisi finansial kita belum memungkinkan, yang kita bangun pertama kan adalah madrasah, kemudian asrama. Nah, mendapatkan momentum membangun kuburan itu ketika Kiki meninggal. Jadi ketika anak beliau ini yang bungsu meninggal dunia, beliau juga membangun makamnya sendiri. Nah, dijadikan sebagai momentum untuk membuat kuburannya sendiri. Kuburan ya bagi warga Babu Salam. Jadi Kiki itu adalah penghuni makam yang pertama. Dan apa yang beliau lakukan juga yang mengherankan saya, beliau ketika memakamkan Kiki, ya sedih barangkali manusiawi, ya sedih barangkali. Tetapi yang lebih dari itu adalah mengajak kepada hadirin pada saat itu untuk berwakaf tentang kuburan tersebut. Gitu ya. Saya juga geleng, loh, ini Pak Kiai malah mengajak jamaah untuk berwakaf kuburan. Ya memang akhirnya kemudian wakaf terkumpul dan mulailah kuburan itu. Dan memang Pak Kiai saya dengar sudah punya kuburan sendiri sebelum beliau meninggal ya? Iya, sudah. Beliau dan sudah sering menentukan. Didatangi, saya dengar itu. Iya, setiap ke kebun didatangi lagi. Sering didatangi. Bahwasanya nanti saya dimakamkan di sini. Itu kuburan kan ada 3 tingkat ya. Yang paling atas itu untuk Pak Kiai dan anak cucunya. Nah, kemudian atau Pak Kiai dan anak-anak saja. Nah, kemudian di bawahnya itu cucunya. Dan baru saya kurang hafal wasiatnya ya. Anak cucunya, kemudian di bawahnya itu adalah ustadz dan guru Babu Salam, dan baru di luarnya lagi itu untuk masyarakat umum. Ada berapa area luasnya itu? Rumahnya sempit sebetulnya. Paling-paling hanya 20 meter kali 30 meter. Saya sempat mendengarkan pesannya Pak Kiai. Karena memang katanya sering beliau datang berkunjung ke kuburannya sendiri. Beliau katakan kalau saya meninggal dunia selain dari tanah haram, ya begitu ya? Ya. Kalau saya meninggal dunia di tanah haram, dimakamkan di tanah haram. Betul. Tapi kalau meninggal di selain dari tanah haram, ya, beliau berwasiat akan harus dikembalikan ke ini. Harus dibawa ke makam itu, dimakamkan di tempat itu. Memang beliau. Oh gitu ya. Seperti itu wasiatnya. Ya. Ustaz juga sudah punya kuburan sekarang belum? Belum. Oh gitu. Oke Ustaz, saya sempat melihat di dalam bukunya itu, saya juga sempat membaca. Baru tahu juga ternyata di dalam Al-Quran itu kita temukan istilah yang berlainan terkait dengan musibah ya. Ada musibah, ada ibtila, ada imtihan, betul, ada fitnah. Ya. Bagaimana membedakan mana itu musibah, mana itu fitnah,
mana itu apa namanya Ustaz, ibtila ya. Ya. Nah, karena kalau kita lihat memang dari sisi bahasa, Al-Quran itu tidak menggunakan keempat istilah ini kecuali punya makna yang tersendiri. Betul. Pernah dijelaskan Pak Kiai kira-kira dan Jarang kalau yang Ustadz. itu ya, jarang. Yang sering disampaikan oleh Pak Kiai itu adalah bahwasanya musibah itu menyangkut pada 3 hal. Ya. Ya. Kalau istilah-istilah itu jarang disampaikan kepada jamaah karena memang ya Pak Kiai lebih kepada praktis-praktisnya saja. Yang langsung aplikatif Yang ya. langsung aplikatif. Bahwasanya musibah itu menyangkut 3 hal. Yang pertama adalah menyangkut fisik. Fisik ya. itu kan berupa sakit. Kemudian ada kecacatan ya. Kita bekerja kemudian cacat tangan kita, kaki kita, nah itu fisik. Masuk fisik. Kemudian yang kedua berkaitan dengan harta. Ya. Berkaitan dengan harta itu kan harta hilang, kemudian terbakar, rusak, nah itu kan harta. Dan yang ketiga berkaitan dengan jiwa, yaitu kematian. Suami ditinggal istri, istri ditinggal suami, orang tua ditinggal anak, anak ditinggal orang tua, ditinggal tetangga, ditinggal sahabat. Nah, jadi bahwa pada intinya ya, bahwa pada intinya kita semuanya itu harus siap dengan musibah-musibah itu. Bahkan beliau selalu sampaikan bahwasanya kalau tidak menginginkan musibah, jangan hidup di dunia. Jangan hidup di dunia ya. Jangan punya, kalau takut kehilangan istri, janganlah beristri. Takut kehilangan suami pada nantinya, janganlah bersuami. Ya, nah begitu. Takut nanti ditinggal mati anaknya, nggak usah punya anak saja. Saya sempat melihat Ustadz salah satu pesan dari Ibnu Athaillah itu dalam kitabnya Al-Hikam ya. Betul. Kata beliau, la tastagrib ya wuku al-aqdar ya ma dumta fi hadhihi dar. Kata beliau Ibnu Athaillah, kalian jangan heran ketika di dunia ini kalian mendapatkan sesuatu yang membuat hatimu resah. Ya, kalau kalian mendapatkan di dunia ini sesuatu yang membuatmu susah. Karena memang dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu penuh dengan kesusahan. Ya. Itulah barangkali sehingga dalam Quran disebutkan innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Jadi itu adalah salah satu tabiat manusia barangkali Ustaz ya. Betul. Bagaimana Pak Ustaz melihat kata-kata Ibnu Athaillah itu bahwa jadi memang begitulah tabiat manusia. Apabila kita diberi nikmat maka kita susah juga. Senang. Ya. Tapi susah juga Ustaz. Susah juga ya. Ini kalau kita lihat, saya melihat begini Ustaz, kehidupan ini. Ternyata kesenangan itu cuma sesaat ya. Betul. Senang itu kita rasakan ketika kita berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Ya. Kita senang itu hanya ketika perpindahannya saja. Kan begitu. Tapi setelah berada di tempat itu biasa lagi. Kita kembali susah. Kembali susah. Saya ingin berikan contoh Ustaz, barangkali yang sering kita lihat. Kita bercita-cita misalnya sekarang menjadi pejabat. Ya. Ternyata setelah pejabat susah juga. Susah juga. Gembiranya itu hanya ketika diangkat. Mendapatkan itu, tetapi setelah mendapatkan kembali ke. Demikian pula dengan harta, saya kira Ustaz ya. Ya. Semacam fata morgana ya. Kita gembira ketika peroleh. Ya. Tetapi setelah ada di di tangan, kita kadang-kadang tidak gunakan, bahkan kita simpan untuk kedepannya. Ya. Gimana Ustaz itu? Nah, jadi memang titik berat Pak Kiai itu adalah bahwasanya musibah itu kan sebuah kepastian. Ya, musibah itu sebagai sebuah kepastian. Makanya janganlah kita kaget ya, ketika kita mendapati musibah.
Karena Pak Kiai kan banyak berhubungan dengan Masyarakat. jamaah, berhubungan dengan jamaah, dan banyak menerima konsultasi. Banyak menerima konsultasi Dari masyarakat ya. dari masyarakat. Ya, misalkan ada seorang istri yang ditinggal mati suaminya, Tentang konsultasi. datang konsultasi, kemudian dia tidak bisa move on kalau zaman sekarang ya, tidak bisa move on, Sulit bangkit kembali. sulit bangkit kembali. Nah, Ada orang yang perusahaannya sedang jatuh, dia sulit untuk bangkit kembali. Nah, kasus-kasus seperti itu. Nah, kemudian belakangan setelah Umi Ana, putrinya, istri saya itu belajar tentang Tibun Nabawi, dia kan memiliki ilmu tentang organ tubuh, tentang hubungannya fisik dengan psikis. Nah, bahwasanya misalkan kalau kesedihan, terlalu sedih itu akan menggerogoti paru-parunya. Oh, ada perubahan ini ya. Ada Iya, kaitan antara ada fisik dengan fisik dengan psikis. Saat orang sedih, sedih, itu paru-parunya yang kena. kalau gembira gimana Ustaz? Apanya yang ini? Ya paru-parunya sehat. Oh, gitu. Kemudian misalkan kalau takut, ya takut itu hubungannya dengan ginjal. Kalau ada perasaan takut, biasanya ginjalnya muncul. Ginjalnya yang muncul. Kemudian kalau stres, banyak pikiran, itu pencernaan, perut. Saya barangkali pencernaannya ini banyak pikiran ini. Banyak pikiran, iya. Bukan pikiran kotor barangkali. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan, titik poinnya adalah bahwasanya kemudian Pak Kiai itu mengalihkan orang-orang yang konsultasi itu supaya diterapi oleh Umi Ana begitu. Nah, Pak Kiai sendiri apa yang beliau sampaikan, yaitu di dalam buku itu kalau diringkas ya, bahwasanya kunci menghadapi musibah itu adalah sabar, syukur, dan ridho. Sabar, syukur, dan ridho. Sabar dengan ridho di mana perbedaannya kira-kira nih? Sabar itu kan bekerja secara profesional. Saya sering ditanya Ustaz, saya sering menjelaskan tentang sabar. Ya. Tapi ketika ditanya bagaimana itu aplikasinya sabar dalam kehidupan, itu yang masih. Sabar itu adalah mengikuti prosedur, itu sabar namanya. Mengikuti prosedur itu sabar. Bahwasanya untuk misalkan ya, kita untuk mengurus KTP, kita harus datang ke RT, datang ke RW, datang ke desa, datang ke kecamatan. Nah, itu namanya sabar, kita mengikuti prosedur. Tetapi kalau kita potong kompas, itu namanya kita tidak sabar. Mengadakan suap, sehingga KTP itu cepat keluar, itu tidak sabar. Jadi orang-orang yang korupsi itu orang-orang yang tidak sabar. Sabar itu mengikuti prosedur. Itu sabar. Ya, mengikuti prosedur sabar. Nah, kemudian syukur itu adalah memaksimalkan potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita. Potensi fisik, bahwasanya kita ada fisik yang lengkap. Ketika kita mendengar azan, ya segeralah pergi ke masjid, itulah namanya bersyukur. Jadi sabar itu mengikuti prosedur yang ada. Mengikuti prosedur. Kemudian syukur adalah memaksimalkan potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau ridho, nah kalau ridho itu yaitu bahwasanya kita itu harus, ataupun ridho itu sudah di luar logika manusia, ya, di luar logika manusia. Ridho. Ya. Jadi misalkan kalau kita bayar uang parkir itu biasanya berapa? Uang parkir itu kan paling 2.000 atau 3.000 saja.
Tetapi suatu saat kita memberi uang parkir itu mungkin 10.000, mungkin 15.000, mungkin 50.000. Mengapa? Ya karena rezeki Itu kita ridho. karena rezeki kita sedang banyak. Ya, kemudian karena kita merasa terbantu oleh tukang parkir itu. Ya. Nah, itu yang di luar kebiasaan, yang di luar logika umum itu, itulah yang disebut Dengan ridho. ridho. Ambil contoh lagi, misalkan ada dua orang yang bersahabat sejak kecil, SD bersama, SMP bersama, SMA bersama, kuliah bersama, masuk kerja bersama. Setelah bekerja, yang satu naik jadi direktur, yang satu tetap jadi office boy. Nah, jadi kalau kita melihat proses belajarnya, mestinya kan sama-sama posisinya. Tetapi kenapa kok tidak posisi? Nah, ketika kita bisa menerima kondisi yang seperti itu di luar perhitungan manusia, itulah yang disebut dengan ridho. Jadi kalau ketika kita mendapatkan musibah, ya, kita menerima takdir dari Allah, disitulah ridho. Wah, kenapa mobil saya rusak, kenapa motor saya rusak, saya akan begini-begini. Nah, udah kita terima saja, itulah namanya ridho. Sabar, ridho. Syukur, ridho. Mana lebih tinggi derajatnya Ustaz antara sabar dengan ridho? Saya ditimpa musibah. Betul, misalnya. Ya. Bagaimana saya menyikapi itu musibah sehingga saya dibilang ridho? Atau bagaimana cara saya menyikapi sehingga saya dibilang sabar? Apa ada perbedaan? Ya. Contohnya kita mendapatkan kematian. Betul. Ya. Ya. Atau kita misalnya ditimpa musibah berupa kecelakaan. Ya. Ya. Apakah ada perbedaan perbedaan sikap sehingga seseorang itu dikatakan bahwa dia sekarang ini dalam keadaan sabar, Ya. dia sekarang ini dalam keadaan ridho? Ya. Ya. Bahwasanya sabar itu kan tadi kan mengikuti prosedur. Yaitu bahwasanya ketika kita mendapatkan musibah tentang kematian, apa yang harus kita lakukan? Itu sehingga kita dikatakan ridho. Itu kita tempuh. Nah, ketika ridho itu tentu kita harus bisa menerima apapun yang diberikan oleh Allah. Nah, itu kan akhir surah Al-Fajr itu kan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi di situ kan ridho tinggi itu, bahwasanya kita itu nanti akan masuk ke dalam surga Allah karena kita ridho kepada Allah dan juga Allah ridho kepada kita. Hilang itu semua hitungan itu. Oh, amalmu sedikit, amalmu banyak, dosamu banyak. Itu sudah di luar itu semuanya. Pokoknya Allah itu ridho. Silahkan masuk. Oke Ustaz. Ini kita kembali kepada kitabnya Pak Kiai. Ya, bukunya Pak Kiai. Persiapan menuju kematian. Betul. Apa sempat dibahas dalam buku itu persiapan apakah yang paling bagus untuk menghadapi musibah dan untuk menghadapi kematian itu sendiri? Ya. Jadi yang sepanjang penelaahan antum kepada sepanjang penelaahan buku-bukunya ini. Ya. Jadi itu tadi ya, sabar, syukur dan ridho itu meskipun di sini kan ada qanaah, ada tawakal, ada apa-apa lagi. Tapi memang yang sering diulang-ulang oleh Pak Kiai itu aja. Sabar, syukur dan ridho itu menjadi sikap ya, menjadi sikap keseharian, sehingga ketika kita mendapatkan musibah itu kita tidak akan tumbang. Ya, kita tidak akan tumbang, kita akan jalan terus itu. Saya peroleh begini Ustaz, kalau menurut saya. Ya, bagaimana? Persiapan menghadapi kematian yang paling bagus itu adalah ilmu. Ya. Kenapa saya katakan ilmu? Karena dengan memahami hakikat musibah itu, ya, kita akan bisa lebih bertahan. Betul. Saat menghadapi musibah. Betul. Saya ingin mencontohkan Ustadz, kita melihat di dalam Al-Quran itu ya. Ya. Apa namanya itu, wala
innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran Betul. kepada orang yang bersabar Ya. karena dia ditimpa musibah itu bighairi hisab. Bighairi hisab itu tidak diperhitungkan lagi berapa banyaknya. Betul. Dengan memahami betapa tingginya Ilmu. balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bersabar Ya. ketika dia ditimpa musibah, maka dia bisa akan lebih lebih bertahan dalam menghadapi musibah itu. Iya. Gimana itu Ustaz? Jadi Ya memang ilmu. memang jadi ilmu itu senantiasa diperlukan, termasuk dalam menghadapi musibah itu, yaitu bahwasanya ya larinya kan kepada kita harus memperhitungkan segala risiko di situ, bahwasanya segala sesuatu itu ada risikonya. Kita memiliki katakanlah sebuah usaha yang besar, tentu kalau untung juga besar, kalau rugi juga besar. Kita memiliki apapun, nah disitulah diperlukan ilmu. Dan yang sering Pak Kiai garis bawah itu yaitu bahwasanya dari ayat walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju', bahwasanya Allah itu akan memberikan kepada kita itu musibah itu sedikit demi sedikit untuk meningkatkan makom kita. Nah, salah satu yang disebutkan di dalam buku itu kan adalah salah satu makna, salah satu maksud Allah memberikan musibah itu kan satu sebagai penghapus dosa, kemudian juga dua meningkatkan makom kita. Jadi dengan musibah itu kita akan meningkat makomnya. Jadi Allah itu memberikan musibah itu bukan untuk membuat orang itu jatuh dan tidak bisa bangkit lagi. Ada orang tua kita Ustadz baru-baru meninggal. Ya. Haji Basok Rumah. Betul. Itu sahabatnya juga Pak Kiai. Ya. Tahu ya? Ya. Pendampingan rumah dengan Haji Mahmudin Kebo. Mahmudin Kebo ya. Nah, beliau baru-baru meninggal. Ada orang yang berkata dan bertanya, berat sekali ujian yang beliau rasakan. Kurang lebih 5-6 tahun. Ya. Beliau hanya berada di tempat tidur. Oh ya ya. Berguling dari sudut ke sudut. Saya katakan kepada teman-teman bahwa bagi kita barangkali ya itu adalah musibah yang sangat berat. Betul. Tetapi bagi beliau Pak Haji ini mungkin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran yang tinggi. Ya. Sehingga beliau anggap itu adalah sesuatu yang biasa di dalam hidupnya, bahkan sesuatu yang nikmat. Ya. Betul. Yang paling menakjubkan adalah satu ketika Haji Basrum berdampingan dengan istrinya. Istrinya ketika itu berkata, saya sudah kerepotan berangkat ke masjid karena kaki juga sudah mulai melemah. Ketika itu Haji Basrum berkata kepada istrinya, dan itu pelajaran yang sangat berharga. Ya. Dalam bahasa Selayar beliau katakan, saya laku tak nanga. Main ngamu janjang nganroh semenjak asyal lagi. Tahu artinya Ustaz? Belum. Haji Basrum berkata kepada istrinya yang berkata bahwa sudah terasa sulit berangkat ke masjid. Beliau katakan, semenjak kita bersama dijodohkan oleh Allah, pernahkah engkau melihat saya mengeluh di dalam hidup? Gimana itu Ustaz? Itu persiapan yang luar biasa itu. Gimana Pak Kiai memandang itu? Jadi beliau senantiasa mengemukakan sebuah istilah, yaitu apa? Nikmat di dalam musibah. Bisa juga ya? Iya. Nah, ketika kita sudah nikmat di dalam musibah itu,
Tidak ada yang namanya keluh kesah itu. Tidak ada keluh. Mengapa? Nah, nikmat di dalam musibah itu karena kita sudah berlatih dengan sabar, syukur, dan ridho itu tadi. Itu sudah menjadi kunci-kunci di dalam kehidupan ini. Sehingga ketika musibah datang itu kita pun terasa enjoy ya. nikmat. Iya, enjoy saja. Itu yang saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh ketika pesantren kami, Pesantren kita apa? di Babu Salam, Babu Bandung. Salam di Bandung itu, ya ketika ada isu masalah itu ya, Iya, berbagai macam cobaan ya, mulai dari ingkar sunnah, ya, sesat, ya kemudian, nah disebut juga Pak Kiai itu PKI, mohon maaf. pernah ya? Ya kan Pak Kiai kan ditugaskan di Di Pulau Pulau Buru, Buru. ya. Padahal bukan karena untuk membina tahanan. Ya. Kemudian yang terakhir Syiah. Ya. Nah Pak Kiai kan Enjoy, tidak ada perasaan sedih. enjoy saja. Bahwasanya segala sesuatu itu akan segera berlalu. Segala sesuatu itu akan berlalu dan ada kemukjizatan di situ. Misalkan mohon maaf ketika isu PKI ya, wah kan masyarakat kan juga resah ya. Ternyata apa yang kemudian adalah muncul di situ Jenderal Hartono yang menjadi Kasat waktu itu, Kepala Staf Angkatan Darat, bertamu memberi ceramah di Babu Salam Bandung. Kan masyarakat terbelalak. Loh, itu masa-masanya ditimpa musibah itu ya? Musibah. Oh. Loh, katanya Pak Kiai ini PKI kok malah Pangap datang. Iya, Kasat datang. Nah, Hartono. Itu kan pertolongan dari Allah. Ya, pertolongan dari Allah. Nah, jadi Pak Kiai merasa nikmat-nikmat saja menerima musibah itu. Hanya memang guru-guru dan karyawan itu terkadang tidak kuat. Dan oleh Pak Kiai dengan rileks saja dikatakan, ini kan seleksi iman. Dulu gitu Rasulullah itu juga ketika Taif hidup ya kembali ke Taif ya, seleksi iman yang pertama itu kan Bilal ya, seorang Bilal yang masuk Islam itu kan sampai ditindih ya, tubuhnya iya dengan batu, itu seleksi iman. Kemudian naik lagi ketika perang Badar, itu kan seleksi, perang Uhud itu kan seleksi iman. Jadi kita ini seolah-olah membayangkan ketika Rasulullah mengatakan ayo kita perang, itu semuanya orang itu ikut. Oh, tidak kan begitu kata Pak Kiai. Tidak ada yang menolak perintah itu. Itu menjadi seleksi. Bahkan ketika Rasulullah Isra Mi'raj pun ya, kan banyak orang-orang yang tidak percaya. Disitulah kan Abu Bakar ketika balik kemudian bercerita kan, Abu Bakar membenarkan, tapi jangan bayangkan semua orang juga membenarkan. Itu juga musibah. Ada yang kemudian murtad. Oh gitu ya. Iya. Itulah seleksi. Jadi di dalam perjuangan ini selalu ada seleksi iman. Ya makanya ketika guru-guru keluar, aduh ini pemasukan Babu Salam sedikit, honornya kecil, ya silahkan saja. Prinsipnya Pak Kiai tidak pernah memecat, itu prinsipnya ya. Saya sempat mendengarkan gini Ustaz, bahwa ternyata musibah itu salah satu diantaranya hikmahnya begini. Allah ingin mengetahui hambanya bahwa dia itu senang dengan materinya, dia itu senang dengan sesuatu yang ada padanya, atau dia senang bersama dengan Tuhan. Itu barangkali yang dimaksud tadi, nikmat di dalam musibah. Iya. Karena biasanya memang orang itu belum tahu betapa nikmatnya bersama dengan Allah. Iya. Ketika masih banyak yang yang meliputi dirinya. Iya, betul. Sama dengan Nabi siapa yang lama ditimpa musibah itu ya? Nabi Ayub. Ya. Dia kan orang kaya, Ustaz. Iya, diambil hartanya. Anak-anaknya meninggal. Ditimpa sakit.
Ah, kemudian istrinya istrinya juga pergi. meninggalkan. Itu makanya nabi yang paling sabar itu kan Nabi Ayub. Nah, tapi ada kata-katanya itu bahwa eh, hati saya dahulu yang di dalamnya itu terpecah-pecah. Heeh. Di situ ada istri, di situ ada anak, di situ ada harta. Nah sekarang semuanya sudah bulat bersama dengan Allah. Ya. Nah, itu barangkali bahwa eh, dia itu sudah merasakan dirinya senang ketika bersama dengan Allah dan tidak senang ketika bersama dengan yang lain. Bagaimana itu Ustaz? Ya, Penjelasannya itu. penjelasannya aja. Arahnya kemana ini? Jadi kalau saya memahami bahwasanya semua itu ada hak. Syukur saat ditimpa musibah, gitu ya. Nah, Iya, bahwasanya anak istri kita ada hak kita, ya, dan kemudian juga orang lain masyarakat juga memiliki hak atas diri kita dan kita harus memenuhi hak-hak kesemuanya itu. artinya saya ingin mengatakan bahwa ternyata Nabi Ayub itu baru merasakan nikmatnya bersama dengan Tuhan itu ketika dia ditimpa musibah. Bukan begitu? Bukan begitu, bukan begitu. Bahwasanya kesabaran Nabi Ayub itu sampai kepada titik puncak. Ya. Ridhonya Nabi Ayub itu kan apa yang dikatakan oleh Ayub. Ayub kan mengatakan bahwa silahkan ambil semuanya. Ya. Silahkan ambil semuanya ya Allah. Hartaku habis, anakku habis, istriku meninggalkanku, tubuhku digerogotin oleh ulat, sakit semuanya. Tapi tinggalkan dua hal, yaitu lisanku dan kemudian hatiku, agar aku tetap bisa mengingatmu. Itu kan makom yang sangat tinggi itu. Ya. Silakan ambil semuanya ya Allah, ambil. Asalkan sisakan itu tadi lisan sama hati untuk aku senantiasa mengingatmu. Dan ketika ya sudah sampai puncak seperti itu kan Allah kemudian menurunkan pertolongannya sebagai kan? pengganti ya. Sebagai pengganti seperti Nabi Yunus yang dimakan ikan. Ya. Kan Nabi Yunus kan apa doanya Yunus itu? La ilaha illa. Saya sempat dapatkan di buku Pak Kiai. Betul. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadh dhalimin. Mengakui wa dhannuni kesalahan. idz dhahaba mughadiban fa dhanna allan naqdira alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Kan gitu ya? Ya. Wa dhannun. Nah, kemudian dalam buku itu ujungnya, di ujung itu kan amalan-amalan. Amalan-amalan. Nah, ini yang mohon maaf jarang disentuh oleh para mubalik, bahwasanya menghadapi musibah itu tidak cukup dengan usaha-usaha secara fisik, tetapi juga harus dengan amalan-amalan. Misalkan amalan-amalan itu membaca surah Al-Ikhlas, kemudian banyak berzikir. Ini kan banyak amalan-amalannya di dalam buku ini. Saya sempat baca itu Ustaz, apa namanya ini? Allahu ya. Apa itu? Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidi, ya, Allahu ma'i, Allahu muhaitum bi. Betul. Nah, itu salah satu ya. Iya. Itu dibaca kapan saja itu Ustaz? Kapan saja, setiap kapan saat. Saja, ya? Allahu hadiri, Allahu nadiri, ya. Allahu syahidi, Allahu ma'i, Allahu muhaitum bi. Jadi bahwasanya kita itu menghadapi kehidupan ini di samping harus bersiap menerima musibah, juga untuk bangkit itu ada amalan-amalan selain berusaha secara fisik. Apa-apa saja yang disebutkan dalam kitab itu? Coba saya ini di akhirnya amalan-amalannya. Doa dan zikir di kala musibah. Yang A itu sholat, memperbanyak sholat sunat, kemudian banyak berzikir secara umum,
Kemudian amalan-amalannya. Nah, di dalam kita berdoa, nah kita mendoakan orang lain. Ya. Mendoakan orang lain itu suatu keutamaan. Kata Pak Kiai, kalau kamu sudah bosan berdoa kepada Tuhan, kepada Tuhanmu dan tidak pernah dikabulkan, sudahlah doakan saja orang lain. oh gitu ya. Kalau kita sering berdoa, tetapi doa kita merasa belum tak kunjung datang, doakan saja orang lain. Nah, doakan yang punya hutang supaya segera lunas. Doakan yang belum mendapatkan jodoh segera mendapatkan jodoh. Ya. Doakan yang kuliah nggak lulus. Pokoknya doakan aja orang, sebutkan satu persatu namanya kalau perlu. Oh, itu termasuk amalan ya? Amalan itu, saat ditimpa musibah, Ustaz. Iya, itu. Yang lain saya juga sempat baca di sini tadi ada doa ternyata ya, ketika ada orang yang meninggal dunia atau ditimpa musibah. Ada doa yang kita baca yang mungkin jarang diamalkan itu. Ya. Alhamdulillahilladzi afani ya, mimma betalahu wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya. Ada Ustaz ya? Ya. Saya sempat baca di dalam kitab itu. Kata Pak Kiai, kalau doa ini kita baca, insya Allah musibah yang menimpa orang itu tidak mengenai kita. Ya. Bukan ya? Alhamdulillahilladzi, apa maknanya itu Ustaz? Alhamdulillahilladzi afani mimma betalah. Afani itu kan memberi maaf ya. Segala puji bagi Allah yang menghindarkan cobaan itu dari diriku. Alhamdulillahilladzi afani mimma betalah. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dan Allah sudah memberikan keutamaan kepada aku dengan keutamaan yang sangat banyak, melebihi dari keutamaan yang diberikan kepada makhluk-makhluk lainnya. Ya, jadi memang amaliyah kita sehari-hari itu harus senantiasa terjaga dengan baik. Ya. Harus selalu lebih baik dan lebih baik lagi. Ini di dalam Pak Kiai menulis ya, sikap seseorang muslim sebelum ditimpa musibah. Artinya itu kan menjadi sikap keseharian kita. Jadi jangan nunggu ditimpa musibah baru bingung. Punya persiapan. Nah, tapi ada persiapan. Harus terus bersiap. Dan yang pertama itu tadi, bahwasanya setiap orang itu harus meningkatkan kualitas keislamannya. Kemudian yang kedua, menjauhkan diri dari segala bentuk kemaksiatan. Amalnya ditingkatkan, maksiatnya ditinggalkan. Kemudian yang ketiga, disiplin melaksanakan wirid dan membaca Al-Quran. Yang keempat, tidak melupakan zikir-zikir pagi dan petang. Yang kelima, mewiridkan kalimah tauhid 100 kali. Ini banyak. Di antaranya apa itu yang disebutkan kalimat tauhid yang la ilaha illallah, kalimat tauhid itu. Nah, kemudian yang keenam, merealisasikan suwabul iman, cabang-cabang iman. Ini ada 17, 18, 19, banyak ini, ke 25 ya, sampai 25. Yang terakhir adalah memperbanyak ibadah sosial ya. Itu salah satu cara untuk menghindari musibah atau bahwasanya persiapan. Musibah itu kan pasti. Nah, dengan harapan kita ketika kita ditimpa musibah, kita tidak akan tumbang ya, kita tidak akan. Di antaranya itu amal sosial ya. Amal sosial itu. Nah, ini menjadi bab yang terakhir dalam buku Pak Kiai ini. Sebelumnya wirid-wiridnya tadi apa, sebentar saya cari wirid. Saya melihat Ustaz, ini buku kurang lebih 120 halaman ya. Ya. Kurang lebih 120 halaman. Yang menarik itu bahwa Pak Kiai menyusun ini dengan referensi lebih dari 30 buku. Betul. Lebih dari 30 buku. Di dalamnya Pak Kiai sempat menjelaskan makna musibah, makna fitnah,
makna imtihan, makna Betul. ibtila, Ya, kemudian bagaimana persiapan menghadapi musibah, kemudian apa manfaatnya ketika menghadapi musibah. ya, Nah, saya sempat mendapatkan dalil dalam buku itu disebutkan bahwa kadangkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kita musibah itu karena ada sesuatu keutamaan yang dia siapkan bagi kita, tetapi betul. kita tidak bisa mencapai keutamaan itu kecuali dengan Diberikan musibah. diberikan musibah. Begitu barangkali ya. Rahasia di balik musibah ya. Ya, rahasia di balik musibah itu salah satu diantaranya Ya, adalah rahasia di balik. hmm, Ya itu kan berhubungan dengan ridho. Ketika kita ridho menerima musibah, maka akan ada hikmahnya kan. Jadi bahwasanya suatu peristiwa itu tidak terjadi secara tunggal, tetapi pasti ada hikmah. ada sebelumnya, ada setelahnya, begitu. Jadi ya intinya kita jangan terpuruk dan harus senantiasa produktif. Dan itu adalah ya nanti larinya kepada ma'rifatullah. Bahwasanya ketika kita mengenal Allah, maksud penciptaan manusia, nah, untuk beribadah, nah, kita akan produktif. Kita tidak pernah terpuruk di dalam sebuah masalah. Ya, itu. Saya sempat membaca sebuah riwayat, Ustaz. Uh-uh. Wallahu a'lam. Ada orang yang ibadahnya sudah sangat bagus. Betul. Ya, dia sudah beruzlah. Ya. Nah, tetapi dalam posisi seperti itu dia rajin beribadah, tiba-tiba dia diberikan musibah yang sangat berat. Betul. Anaknya kalau tidak salah diterkam oleh binatang buas. Betul. Nah, tetapi dia tetap bersabar dan kemudian muncul kata-kata bahwa ada satu keutamaan yang Allah siapkan buat kita ini, tetapi itu belum mampu kita capai kecuali dengan musibah tadi. Ya. Begitu barangkali salah satu di antara hikmah yang disebutkan oleh Pak Kiai ya dalam bukunya ini, bahwa ada banyak hikmah yang diperoleh dalam musibah. Jadi bahwasanya sabar itu ya, sabar itu ada 3. Satu, sabar melaksanakan perintah Allah. Itu harus sabar. Kita rajin sholat, itu artinya kita sabar melaksanakan perintah Allah. Kemudian yang kedua, sabar menghindari maksiat. Itu juga sabar. Jangan sekali-kali bermaksiat, itu tidak sabar namanya. Nah, yang ketiga itu sabar dikala menghadapi musibah. Sabar dikala menghadapi musibah. Ada orang yang ibadahnya bagus. Sudah yang pertama masuk itu. Oh gitu ya. Sabar melaksanakan perintah Allah. Kemudian yang kedua juga, dia tidak pernah berlaku maksiat, tidak pernah berlaku dosa. Sabar meninggalkan maksiat. Tetapi dia tidak lulus bersabar ketika mendapatkan musibah. Itu sering terjadi. Ketika ditimpa musibah dia tumbang. Nah, tuh ditinggal mati anaknya, ditinggal mati suaminya. Banyak itu datang ke klinik ya, ibu-ibu yang ditinggal mati suaminya mengatakan sakit, sampai ke klinik nangis ya, terapi sebentar, besok datang lagi, sampai akhirnya meninggal ya, ada lagi ditinggal suaminya nikah lagi. Suaminya mah bersenang-senang dengan istri yang baru, istri yang lama sedih, ditinggalin sedih, dan akhirnya sampai kepada kematian. Nah, ini artinya apa? Tidak bisa menerima musibah ya. Tidak bisa menerima musibah. Nah, jadi Pak Kiai itu senantiasa dengan Umi Ana itu berpartner kalau hal-hal seperti itu. Oh gitu ya. Iya, berpartner. Udahlah, ini mah urusan Umi Ana. Sebab kalau ditangani Pak Kiai sendiri mungkin antri itu. Jadi Umi Ana ya. Jadi Umi Ana yang banyak berperan di situ ya. Saya juga sempat baca Ustaz, dalam bukunya itu disebutkan bahwa ada orang yang ditimpa
Kan kita biasanya begini. Kita ini ketika mendapatkan nikmat biasanya jarang-jarang berdoa kepada Allah. Ya, Karena merasa bahwa segala sesuatunya selesai betul. dengan nikmat itu. Ya. Nah, tetapi ada orang yang ditimpa musibah itu, di saat itulah dia banyak berdoa kepada Allah. Ya. Nah, saya sempat baca dalam kitabnya itu, ternyata ada hadis yang mengatakan bahwa Allah itu tidak menghilangkan musibah dari hambanya karena dia senang mendengarkan suaranya yang terus berdoa. Gimana itu Ustaz ya? Ya, itu Nah, kan saya sempat melihat di Betul. hadis disebutkan dalam buku Betul. ini. ya itu kan apa, semacam itu kan ajaran tasawuf ya. Nah, Jadi bukan ajaran fikih. Kalau fikih kan tentang dosa, tentang pahala. Kalau ini kan sudah kecintaan kepada Allah. nah, Tentang kecintaan kepada. Jadi ada orang yang lebih senang diberi musibah kepada Allah. begitu ya. Iya, lebih senang kalau diberi musibah karena dia selalu ingat kepada Allah. Nah, Wah, senang diberi musibah karena dengan musibah itu dia jadi ingat kepada Allah. Nah, itu kan sudah makomnya makamnya sudah lebih tinggi lagi. lebih tinggi lagi. Bukan orang kebanyakan. Ada bahkan ulama itu Ustaz merasa sedih saat diberikan nikmat. Ya. Merasa Itu. barangkali bahwa Tuhan tidak pernah lagi memperhatikan dia. Ya. Nah, sehingga ketika dia mendapatkan nikmat dan nikmat itu panjang Ya. bersama dengan dia merasa khawatir. Ya. Ya, dia merasa khawatir. Itulah barangkali yang disebutkan istidraj di dalam Ya. agama ini ya. 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 Jadi kan kalau Pak Kiai kan lebih kepada jamaah secara umum ya, yang mana makomnya itu masih warga masyarakat biasa. Nah, tapi kalau sudah sampai kepada ajaran sufi ya seperti itu. Gitu ya. Itu kepada jamaah Merasa khawatir kalau khawatir. Karena memang banyak ditemui kasus-kasus ya. Banyak ditemui kasus-kasus. Ada yang kasus-kasus secara fisik, ada yang di luar nalar manusia. Itu kan semacam sihir, semacam gangguan makhluk halus, itu kan sangat banyak juga yang ditemui, yang konsultasi kepada Pak Kiai. Bagaimana menghancurkan usaha orang lain, bagaimana memisahkan suami istri, itu semuanya masuk ke dalam Pak Kiai. Dan itu biasanya dengan sama Umi Ana lagi itu. Kata Pak Kiai itu ya, kalau kalian punya restoran, janganlah ada orang yang masuk ke dalam dapurnya. Oh gitu ya, kata siapa tuh Pak Kiai? Kata Pak Kiai. Kalau buka restoran, kalau buka restoran, janganlah ada orang lain yang masuk ke dalam dapur. Itu barangkali sehingga di warung-warung ada tertulis dilarang masuk kecuali staf ya. Iya. Sering itu ya. Jadi ada orang membuka usaha ya, tetapi sepertinya dari luar itu terhijab, tertutup. Padahal toko itu buka. Ya. Ada orang yang lewat berkali-kali nggak melihat orang itu. Kemudian bertanya kepada pemilik usaha itu, kenapa warungmu kok tutup terus? Kata pemilik warung, buka, aku nggak pernah tutup. Itu masuk juga kepada konsultasi kepada Pak Kiai. Kita datangi, oh ternyata ya ada hal-hal yang di luar akal manusia. Jadi toko itu buka tapi orang itu tidak melihat bahwasanya toko itu buka. Kemudian pernah hotel ya. Hotel itu tiba-tiba kain kordennya itu terbakar. Oh gitu ya. Ya. Api dari mana terbakar. Pak Kiai datang untuk membereskan. Oh sering ya? Sering. Ya. Apalagi suami istri itu banyak itu, karena di kantor ada wanita idaman lain, ada pria idaman lain. Nah, jadi tidak akur suami istri itu datang kepada Pak Kiai. Nah, ini semuanya kan musibah juga. Musibah yang di luar ya, yang di luar pemikiran manusia. Tuh. Jadi ya alhamdulillah selama hayat beliau menangani berbagai macam urusan itu. Nah, itu juga yang mungkin yang membuat ya sebagian mubalek yang lain ya
di samping kagum ada yang tentu, aduh ini Pak Kiai sudah mungkin menyimpang ya, semacam perdukunan begitu. Oh gitu ya. Karena ikut menangani Ikut menangani itu musibah-musibah. iya, nanti ada pengobatan dengan air segala itu. Pengobatan dengan air ya. Kata Pak Kiai, itu kan Nabi Ayub. Nabi Ayub kan sama Allah kan disuruh, itu tanah di depan, Birijlika. tanah di depanmu itu kamu pukul, kamu injak-injak, keluarlah air, pakai mandi sembuh. Urkut birijlika hadza Iya. muktasalun Nah, baridun ya. iya. Jadi musibah itu banyak dan ya itu lari kepada pengobatan-pengobatan. Subhanallah, sangat komplit. Apa pengalaman hidup Pak Kiai sangat komplit dan itu ditularkan kepada kita semuanya, kepada Ustadz, Guru Bagus Salam. Ya semoga dapat meneruskan amaliyah beliau. Terakhir Ustadz, Ya. apa pelajaran yang sangat berharga yang sebagai kesimpulan Ya. dari penelaahan Ustadz ketika membaca buku Pak Kiai yang terkait dengan persiapan menghadapi musibah, persiapan menghadapi kematian. Apa istilahnya ini closing statementnya yang paling menggugah Ya. dalam buku ini? Terus terang ini pengalaman pribadi saya, karena saya kan editor dari buku ini. Oh gitu. Dan buku ini kan senantiasa, ini bestseller ini. Sudah dicetak puluhan kali, tajis itu. Karena kan ketika ada keluarga jamaah yang meninggal, mereka kan beli 100, 200 gitu. Bagikan buku ini. Ya. Jadi ketika cetakan habis kan terus saya mencetak ulang. Nah sebelum mencetak ulang itu kan saya baca ulang. Saya baca lagi, mungkin ada tambahan ya. Itu membuat saya pribadi siap ya. Ada kesiapan lah. Karena sering membaca. Karena sering membaca itu, jadi sering pidatokan juga. Ada keyakinan bahwasanya musibah itu senantiasa akan datang dan kita jangan takut, kita jangan khawatir bahwasanya kematian kita itu sudah ditentukan oleh Allah. Kita akan meninggal di mana, tanggal berapa, dalam kondisi bagaimana, sudah ya, tawakal saja. Kalau sudah secara logika itu tempuhlah ya. Saya kepada anak-anak saya katakan bahwasanya Allah itu sudah menentukan jodoh kalian. Hanya mungkin sekarang belum diperjumpakan. Kan begitu ya. Sama dengan saya dengan Umi Ana itu. Saya bertemu dengan Umi Ana ketika saya patah hati. Oh gitu ya. Ketika saya patah hati malah bertemu dengan Umi Ana. Yang lebih bagus ya. Insya Allah. Kalau tidak lebih bagus nanti diberitahu Umi Ana nanti. Nah, jadi segala sesuatu itu ada hikmahnya ya, dan kemudian juga kita itu masing-masing memiliki takdir sendiri-sendiri, takdir tertentu ya. Kita tidak bisa copy paste takdir orang lain untuk kita ya, karena ya itu tadi Allah mungkin juga makomnya berbeda-beda ya. Sehingga musibahnya juga jadi Maha Esanya Allah itu kan di situ. Kul huwallahu ahad itu kan salah satunya, ahad itu di situ, bahwasanya takdir orang itu berbeda-beda. Begitu. Nah, bentar. Saya juga ingin agar kita semuanya membaca, karena ini sangat ya kunci sukses kehidupan. Ya, buku ini kunci sukses kehidupan. Dan saya ketika saya ke Jogja, saya perintahkan ke anak saya, bawa bukunya. Ya, kirim buku itu ke Selayar, dan sudah dikirimkan itu. Sekarang ini? Nah, sekarang masih dalam perjalanan. Itu satu dus 11 kilo. Dari Bandung. Kilo. Dari Bandung. Baru dikirim. Sudah dikirim ya, ketika sudah mungkin 10 hari yang lalu ya, sudah dikirim. Nanti kalau buku itu sampai di Selayar ini, silahkan dibagi-bagi. Mau diwakafkan Ustaz atau mau dijual? Diwakafkan. Kita wakafkan ya. Kita wakafkan ya. Silahkan dipelajari. Nah, dan mudah-mudahan menjadi bekal kehidupan kita. Begitu Ustaz Jamril. Ya, di dalam buku itu juga disebutkan ada ayat yang sangat bagus.
disebutkan dalam buku itu, kulla amliku li nafsi Ya. darran wala naf'an illa masya Allah likulli ummatin ajal. Ya. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ya. Ayat itu mengatakan bahwa kami tidak bisa menghindarkan diri dari mudarat dan juga manfaat. Ya. Kulla amliku li nafsi darran wala naf'an illa masya Allah, kecuali atas kehendak Allah. Ya, betul. Nah, di situ disebutkan likulli ummatin ajal. Ya. Semua manusia itu punya ajalnya masing-masing. Punya ajalnya masing. Ya, dan ketika itu datang, sedikit pun tidak bisa Ditunda ataupun ditunda dipercepat. dan sedikit pun tidak bisa dipercepat. Saya kira ini bincang-bincang kami bersama Ustadz Haytami. Insyaallah masih ada satu kesempatan sebelum beliau berangkat kembali ke Bandung untuk membedah buku-buku hasil tulisan atau karya dari Pak Kiai, insyaallah. Saya kira demikian. Terima kasih atas kehadiran Ustadz Haytami dari Bandung bisa ke Gusung. Saya juga Ya, senang sekali Pasig Gusung kepada Pak Arsyad. Ekoturism. Ya, yang dirintis oleh Pak Haji. Ya. Katanya ini adalah usaha untuk back to nature. Ya. Ya, sekaligus untuk mencoba memberdayakan masyarakat sekitar supaya lebih kreatif dan produktif, Ya. untuk memperbaiki taraf ekonomi mereka. Ya. Terima kasih Ya. Ustaz. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.